Cek 1 1 2 cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Lakone Media. Dalam kesempatan ini Lakone Media bikin konten dengan judul kenali saham IPO yang potensi dikerek ratusan persen. Jadi nanti Lakone Media ini akan belak-belakan atau buka rahasia dari Lakone Investment bagaimana mendapatkan ratusan persen dari saham-saham yang baru listing di Bursa Efek Indonesia atau IPO (Initial Public Offering). Dimana Initial Public Offering itu adalah suatu corporate action atau kebijakan perusahaan yang tadinya perusahaan privat itu menjual sahamnya ke publik. Jadi nanti kepemilikan sahamnya itu yang tadinya dimiliki oleh sekelompok orang itu dijual bebas di publik atau masyarakat awam itu bisa membeli saham tersebut. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja bahas mengenai materi dari kenali saham IPO yang potensi dikerek ratusan persen. Dalam tahap ini saya ingin menjelaskan mengenai timeline. Jadi ada step-step mengenali saham IPO itu yang potensi dikerek. Yang pertama adalah proses pralisting. Biasanya ini ada proses book building, kemudian penawaran umum dan lain sebagainya yang kita bisa membaca dari prospektus perusahaan yang akan mau IPO. Teman-teman ini bisa langsung mengakses dari website ya, website resmi di AIPO. Nah, ini website resmi dari AIPO, jadi teman-teman bisa mengakses ke sini ya, mana-mana saham yang sedang melakukan penawaran umum. Nah, nanti teman-teman bisa login atau daftar jika belum punya akun. Saya contohkan seperti ini nih. Ini ada perusahaan yang sedang menawarkan penawaran umum di PT Indo Purico Pratama Tbk atau IPE. Nah, kita bisa lihat di info lebih lanjut. Nah, di sini dijelaskan nih saham ditawarkan 10 juta lot, book buildingnya di harga 100 sampai 110 dan diputuskan harganya di angka 100. Kemudian penjatahannya nanti 7 Desember, distribusi tanggal 8 Desember dan tanggal pencatatan. Nah, ini prospektus, ini teman-teman itu harus baca. Ini prospektus ketiga-tiganya itu harus dibaca agar tahu dari perusahaan itu, dari laporan keuangannya, kemudian bisnisnya apa aja, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan itu apa aja, ini harus dibaca teman-teman. Nah, ini namanya pralisting ya, dalam artian masa-masa pra-listing. Nah, kemudian masa allotment date. Allotment itu sama seperti tanggal penjatahan ya. Jadi teman-teman itu di masa penjatahan itu bisa melihat kisi-kisi atau melihat karakter si saham tersebut itu di tahap penjatahan itu apakah potensi naik atau potensi down. Kemudian yang ketiga itu timelinenya di tahap listing date atau tahap penawaran umum. Jadi teman-teman di tahap penawaran umum ini bisa melihat nih, ini saham ini potensinya naik atau bakalan turun. Oke, kita langsung dari tahap pralisting. Itu nilai uang penawaran umum itu kecil.
Ya, teman-teman harus melihat nilai uang penawaran umumnya itu berapa di saham tersebut. Saya kasih contoh di sini, semisal, oke, saya bukain salah satu prospektus perusahaan, laporan investasi IPO. Yang baru-baru ini yang potensi naik saya contohkan adalah WGHS atau Wira Global Solusi. Nah, ini saya akan sedikit membaca prospektusnya. Nah, di sini ditawarkan jumlah penawaran umum perdana saham adalah sebanyak-banyaknya 29 miliar 190 juta rupiah. Nah, ini termasuk saham kategori kecil ya, atau enggak nilai penawaran umumnya kecil. Karena ketika besar itu di angka 1 triliun ke atas, itu angka uang penawaran umumnya itu besar. Jadi teman-teman, untuk WG atau WGSH ini masih termasuk dalam penawaran umum kecil ya. Jadi potensinya itu bakalan naik. Ini salah satu parameternya. Kemudian kita lanjut ke parameter berikutnya. Itu adalah penerbitan waran. Waran di sini adalah bonus yang dikasihkan perusahaan kepada pemegang saham yang membeli sahamnya di masa-masa awal IPO. Nah, ini saya contohkan yang punya waran di sini. Yang punya waran di sini terakhir yang saya ingat itu Kuas. Nah, ini Kuas, dia ada warannya. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu ada warannya. Ini salah satu parameter yang berpotensi saham tersebut bakalan dibawa naik ke atas ratusan persen. Ini ada warannya, atau enggak, ini artinya itu bonus ya. Waran itu adalah saham bonus yang diberikan perusahaan kepada pembeli saham di masa-masa IPO. Kemudian parameter selanjutnya itu adalah penjamin emisi efek, itu hanya satu. Ini saya contohkan di sini prospektus dari Kuas. Dia ada berapa ini? Biasanya di halaman pertama ya. Oke, nah ini penjamin pelaksana efeknya adalah satu nih, Sinhan Sekuritas Indonesia. Ini potensinya bakalan naik. Kenapa? Ketika dia penjamin emisi efeknya itu hanya satu, otomatis dikendalikan oleh satu orang atau enggak satu sekuritas. Nah, untuk mengkerek harga sahamnya ketika dikendalikan oleh satu sekuritas itu lebih gampang. Dimana penjamin emisi efek itu ketika saham tersebut itu tidak laku atau enggak ada saham yang tidak kebeli, semuanya tidak kebeli oleh retail atau investor, itu bakalan dibeli oleh penjamin efek ini. Nah, ini ketika satu, ini potensinya bisa dikendalikan oleh satu sekuritas dan potensinya itu bakalan bisa naik ke atas. Oke, selanjutnya di sini tidak ada sentimen negatif. Nah, misalkan kayak berita-berita nih. Jadi emiten itu ketika listing itu nggak ada berita negatif, misalkan ada kasus korupsi, kemudian berita perusahaan tersebut merugi atau potensi merugi, itu tidak ada berita tersebut. Nah, itu potensi harga sahamnya itu bakalan naik. Kemudian
selanjutnya ini adalah masa allotment. Masa allotment ini masa penjatahan. Ya, persentase penjatahan itu kecil. Ini kucing ngapain ini? Naik. Sebentar. Oke, masa penjatahannya, persentase penjatahan yang dijatah ke teman-teman itu kecil persentasenya. Karena apa? Ketika teman-teman itu presentasinya dapatnya besar, otomatis si bandar itu tidak beli saham tersebut. Nah, ketika persentase penjatahannya kecil, otomatis semua dikeruk oleh bandar. Dan ketika semua dikeruk sahamnya oleh bandar atau sebagian besar nih dikeruk oleh bandar, otomatis dia akan menggerakkan harga ke atas. Nah, ini teman-teman harus tahu. Biasanya ini allotment itu ketika kan kita bisa lihat di IPO tadi ya, di websitenya IPO, kemudian pas malam-malamnya biasanya udah mulai penjatahan. Kemudian selanjutnya adalah proses listing atau proses perdagangan atau proses trading di bursa. Itu harganya iku arah atau auto reject atas. Jadi ketika saham teman-teman yang potensi naik, itu harga di awal pertama kali perdagangan itu langsung naik. Apakah dia naik 35% atau 10% untuk emiten-emiten yang masuk dalam papan akselerasi. Jadi ini harus diketahui ketika harganya langsung naik, ini potensinya besoknya bakalan naik lagi. Nah, ini bisa diketahui. Kemudian pas proses listing itu akumulasi dominan dilakukan 1 atau 2 broker. Jadi teman-teman bisa lihat, aku biasanya di broker summary ya, broker summary di sekuritas yang teman-teman pegang atau di RTI bisnis itu bisa ketahuan itu yang paling banyak beli di hari pertama itu ada berapa broker. Ketika itu harganya rata atau diakumulasi oleh banyak broker, itu potensi harganya bakalan ngedown. Karena apa? Pengendalinya udah mulai nggak ada. Ketika itu dibeli oleh satu broker atau broker itu dia bikin batangnya itu dia tinggi, yang lain cuma dapat kecil, itu potensinya bakalan ditarik harganya ke atas. Oke, demikian parameter-parameter yang saya bagikan buat teman-teman ketika masuk di saham IPO. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika konten ini membantu teman-teman dalam memilah-milih atau menemukan parameter bagaimana yang saham IPO itu potensi naik ke atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.